Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang bernama saya sendiri Kesyari Sandi. Yang kedua Muhammad Dimas Hendra, dan yang ketiga Sandi R. Magaret, dan keempat Ridho Alfani. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep sistem operasi. Proses. Rangkaian kejadian yang mengubah suatu hal menjadi hal lain, satu keadaan menjadi keadaan lain, atau satu kondisi menjadi teratasi. Saat komputer berjalan, terdapat banyak proses yang berjalan secara bersamaan. Sebuah proses dibuat melalui sistem call parent proses yang membuat proses turunan atau child proses yang dilakukan oleh proses induk atau parent proses. Sumber daya proses terbagi menjadi CPU time, memori, I/O atau files, dan tanggung jawab proses terbagi menjadi pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, dan penyediaan pelayanan mekanisme. Address space, alamat diskret yang masing-masing sesuai dengan host jaringan, perangkat peripheral, sektor desk, sel memori atau entitas logis dan fisik lainnya. Agar program perangkat lunak dapat menyimpan dan mengambil data yang disimpan, setiap unit dan data harus memiliki alamat di mana ia dapat ditemukan. Jumlah ruang alamat yang tersedia tergantung pada struktur alamat yang mendasarinya, yang biasanya dibatasi oleh struktur komputer yang digunakan. Fungsi address space yaitu alat memori untuk memori utama, I/O yang dipetakan, memori virtual, alamat perangkat pada bus expand, pengalamatan sektor untuk disk drive, nama file pada volume tertentu, alamat host jaringan, dan pencari sumber daya seragam di internet. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Hendra. Di sini saya akan menjelaskan tentang file sama input dan output. Yang pertama, pembahasan saya adalah file. File yaitu dari kumpulan dari data serta informasi yang saling terhubung dan juga tersimpan pada sebuah ruang penyimpanan sekunder yang sama. Dan selanjutnya, file itu terbagi atas 5, yaitu file system. File yang digunakan untuk menjalankan berbagai macam program yang ada dalam komputer sesuai dengan kegunaannya. Yang kedua, file video, berisikan video yang di dalamnya. Yang ketiga, file dokumen. File dokumen itu suatu file yang berisi dokumen. Yang keempat itu file gambar. File gambar itu sebuah file yang akan muncul gambar di dalamnya apabila dibuka. Yang kelima, file suara. File suara adalah bentuk penyimpanan suara yang Anda lakukan pada sebuah komputer. Lalu selanjutnya, input dan output. Input adalah untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Sedangkan output, komponen komputer yang berfungsi menghasilkan data yang bisa dilihat, didengar, ataupun dipahami. Lalu selanjutnya, input itu terbagi atas ada mouse, ada keyboard, ada joystick, dan scanner. Sedangkan output itu printer, monitor, speaker, dan headset. Apa teknik input dan output itu? Programmer, I/O, dan input-output. Metode yang paling primitif dibandingkan teknik operasi input dan output yang lain, di mana teknik ini tidak bisa menjalankan dua instruksi sekaligus. Lalu selanjutnya, ini adalah penjelasan tentang program input dan output yang tidak ada kecabangan antara lain. Selanjutnya, instruksi input dan output menjelaskan tentang mungkin proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah CPU mengeluarkan perintah input-output pada modul input dan output. Bersama perintah input-output dijalankan, maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah yang lainnya. Terdapat selangkah kemajuan dari teknik sebelumnya, yaitu CPU melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu yang tunggu bagi CPU. Lalu selanjutnya, Data Access Memory, DMA. DMA menyimpan instruksi-instruksi yang diterima oleh input dan output. Kemudian bila CPU sudah
siap, maka instruksi tersebut akan dieksekusi. Karena itu bisa dianalogikan ketika banyaknya proses input dan output yang masuk, maka CPU tidak akan mengalami crash karena segala instruksinya disimpan di dalam modul DMA. Ditambah lagi bahwa CPU sekarang terbagi korenya, memungkinkan komputer yang menganut teknik ini sudah dipastikan bisa multitasking. Lalu selanjutnya, integrated DMA input dan output ini yang terbagi atas prosesor, DMA, input output, DMA, input dan output. Selanjutnya baru memori. Diagram transfer data DMA. Dimulai dari CPU melakukan stop pada disk untuk transfer DMA. Lalu divisi DMA memulai transfer independen CPU. CPU mengeksekusi proses yang lain. Selanjutnya baru ke instruksi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selamat siang, nama saya Santi R. Margaret. Saya akan menjelaskan protection dan shell. Protection adalah mekanisme sistem operasi untuk mengontrol akses terhadap beberapa objek yang diproteksi dalam sistem operasi. Domain berisi pasangan objek dan hal akses. Masing-masing pasangan domain berisi sebuah objek dan beberapa akses operasi seperti read, write, dan execute yang dapat dilakukan terhadap objek tersebut. Aspek keamanan terbagi menjadi 3. Yang pertama, aspek ancaman atau threats, aspek penyusup atau intruders, dan aspek musibah. Aspek ancaman atau threats adalah ancaman terbukanya data-data rahasia, pengubahan data-data oleh orang yang tidak berhak, juga pelumpuhan sistem dengan adanya serangan denial of service atau DOS. Aspek penyusup adalah mencoba menjebol sistem operasi atau hacking. Ada yang mencoba mengambil keuntungan dari tindakan penjebolan itu atau cracking. Aspek musibah. Aspek musibah adalah bencana kesalahan perangkat keras dalam perangkat lunak dan lain-lain. Shell adalah proses makro atau penerjemah command language yang menerjemahkan perintah yang ditulis oleh pengguna di terminal ke dalam tindakan sistem yang dijalankan dan juga dapat secara otomatis dijalankan dalam program. Terminal Windows di komputer kita berisi sebuah shell yang memungkinkan kita untuk memproses informasi, menyimpan atau mengambil data, dan banyak lagi dengan berinteraksi dengan komputer melalui memasukkan perintah. Jenis shell. Shell terbagi menjadi 8. Yang pertama Bourne shell atau SH. Bourne shell terbagi menjadi 8. Yang pertama Bourne shell. Bourne shell adalah shell Unix asli yang dimana disukai oleh pemrograman shell karena kekompakan dan kecepatannya. Yang kedua C-shell. C-shell merupakan perangkat tambahan Unix yang ditulis oleh Billy Joy di University of California di Berkeley. Yang ketiga Korn shell. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan jenis shell. Jenis shell ada 8. Saya akan menjelaskan 4. Yang pertama Bourne shell. Bourne shell adalah shell pertama di Unix yang dimana bahasa pemrograman shell yang cukup baik namun kurang nyaman dalam berinteraksi karena tidak dilengkapi fasilitas command line completion atau autocomplete. Yang kedua C-shell. C-shell adalah bahasa pemrograman shell yang lebih mirip dengan bahasa pemrograman C bagi sebagian orang dianggap lebih sulit. Yang ketiga, Bourne Again shell atau Bash merupakan bahasa pemrograman shell yang saat ini banyak dipakai pada sistem operasi Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Fandi dari kelompok 1 akan menjelaskan sistem operasi bagian ontogeny, recapitulasis, phylogeny. Jadi ini sebetulnya teori ini ada hubungannya dengan biologi ya, ada hubungannya hukum biogenesis. Tapi apa sih hubungannya teori ini dengan sistem operasi? Tadi teori ini menjelaskan bahwa adanya tahapan-tahapan yang berturut-turut dalam evolusi. Jadi maksudnya apa?
Jadi teori ini menjelaskan adanya tahapan dari dia kecil. Ini kalau di dalam teori ini diwujudkan dengan embrio ya. Maka di sini saya menunjukkan dengan lingkaran aja. Dari lingkaran dia kecil ada sebuah tahapan sampai dia besar. Sebuah tahapan. Nanti dari besarnya mungkin ada nada-nadanya tahapan lagi, mungkin dia ya mungkin besar lagi lah ya. Jadi teori ini dalam sistem operasi itu mungkin menjelaskan tentang evolusi ya, evolusi dari bagian dia kecil hingga dia bagian yang besar. Jadi apa sih hubungan nyatanya? Kita lihat aja contohnya memori ya, memori itu salah satunya adalah RAM. RAM itu awal kali ditemukan kalau nggak salah 1960 ya. Itu dia berukuran 128 KB kilobyte. Hingga sekarang kalau kita lihat ada ukurannya 8 GB, ada ukurannya 64 GB, dan mungkin suatu saat nanti ada mungkin RAM yang ukurannya 128 GB, entah itu DDR5 atau DDR6 ya. Doakan saja. Jadi apa sih? Ini wujud dari teori filogeni atau genesis. Dari kalau disingkat itu namanya teori rekapitulasis. Dari dia 128 kilobyte dari dia kecil itu sampai dia bisa menjadi 64 gigabyte. Ya, tahapan-tahapan inilah yang namanya tahapan rekapitulasis yang ada di teori rekapitulasis. Jadi kalau seandainya zaman sekarang kan jam udah canggih ya, 64 giga ini mungkin para gamers ini masih kurang lah ya. Kalau zaman sekarang itu hanya menggunakan 128 kilobyte, itu rasa komputer itu bagus nggak ada aja pada bikin emosi. Jadi karena adanya perkembangan zaman, maka ada juga perkembangan pengetahuan ya. Dikembangkan lagi dari 128 kB ini menjadi 64 GB. Kalau seandainya zaman sekarang cuma 128 GB ini komputer itu udah mati. Sudah mati. Ini kemudian ada namanya virtual memory. Virtual memory ini wujud awalnya itu kalau saya nggak salah itu mainframe ya. Dari mainframe itu ke makro, dari makro itu ke mikro. Mungkin suatu saat nanti entah mungkin sudah terjadi zaman sekarang yang saya kurang nggak tahu, itu mungkin ada ukurannya mungkin udah nano. Nah, nanti dari nano tuh ada lagi ukuran yang lebih kecil, cuma kecepatannya makin tinggi itu mungkin di masa depan. Jadi dari sini kita nampak tahapan-tahapan inilah yang namanya teori rekapitulasis, yaitu teori berkembang berevolusi ya menjadi lebih baik. Lalu ada namanya protection hardware. Dulu ini kalau misalnya komputer dulu itu ada namanya protection hardware ya, proteksi perangkat keras. Jadi sekarang itu perangkat keras itu udah ada proteksi sendiri. Jadi karena adanya ini berevolusi ya, dari dia nggak ada menjadi ada proteksi perangkat keras untuk melindungi perangkat keras. Jadi di sistem operasi itu perlu yang namanya konsep teori rekapitulasis. Teori apa itu? Teori berevolusi dari dia kecil hingga dia besar. Dari besar nanti dari besar ini mungkin suatu saat nanti dibesarkan lagi, dievolusikan lagi menjadi kalau kecil cuma kecepatannya cabai rawit. Mungkin seperti itulah ya. Selanjutnya, sekian ternyata materi udah habis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.